Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya yang semoga betul-betul Allah limpahkan kesehatan bagi panjenengan semuanya. Betul-betul Allah limpahkan keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Karena kalau Allah sampun paring berkah dalam apapun yang kita jalani, dalam apapun yang kita geluti, kaitannya dengan tema hari ini adalah masalah keluarga. Insya Allah nanti setiap kenakalan dari anak-anak kita, setiap pola tingkah yang sekarang ini makin hari makin kesini makin unik, ini akan Allah bimbing. Kita akan dibimbing, diberikan petunjuk sehingga kita lebih mudah dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan sama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendampingi anak cucu kita untuk tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang kiprahnya, manfaatnya besar untuk umat nantinya, dan mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebaikan. Nah, kalau di masa-masa sebelum ini kita sudah sama-sama saling belajar, nggih. Kita sama-sama belajar untuk memunculkan sebuah kesadaran bahwasanya ternyata apapun yang terjadi di anak cucu kita selama ini, segenap kenakalan dan pola tingkahnya, itu tidak jauh-jauh dari pola asuh, pola didik yang pernah kita berikan ke anak cucu kita. Kemudian selanjutnya kita juga sudah sama-sama saling belajar bahwasanya sebelum kita berharap Allah memberikan, mengkaruniakan anak-anak yang soleh, kita latihan dulu, kita belajar dulu untuk menjadi orang tua yang soleh. Sehingga kita pantas, layak untuk Allah hadiahi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas lebih menukik lagi. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih dalam tataran menata ulang mindset kita dalam bentuk konsep-konsep yang perlu dipahami terkait parenting. Nah, mulai hari ini dan pertemuan-pertemuan ke depan kita akan mulai banyak belajar tentang praktek. Jadi mulai hari ini kita akan belajar penerapan ilmu parenting ini seperti apa nanti kalau di rumah. Nah, tema besar kita untuk pertemuan hari ini dan juga pertemuan-pertemuan ke depan, ini Pak Yudan pinter banget kalau paring istilah-istilah ini ya, menarik sekali. Jadi tema kita, anakku sayang, bangkitlah. Nah, ini tema kita hari ini, tema besar kita yaitu anakku sayang, bangkitlah. Nah, kira-kira arah pembicaraan kita kemana? Kok kita mulai belajar bagaimana mendampingi anak-anak kita untuk bangkit? Memang bangkit dari mana? Bangkit dari kondisi apa? Nah, yang kita bahas nanti adalah bagaimana kita selaku orang tua mampu mendampingi anak-anak kita yang sedang terperosok, yang sedang terpuruk. Nah, apa makna terpuruk di sini? Macam-macam, Pak, Bu. Satu, kadang anak-anak kita ada yang terpuruk dalam belenggu kemaksiatan. Ada anak-anak kita yang hari-harinya dibelenggu dengan kesia-siaan. Ada anak-anak di antara anak-anak kita yang Allah uji dengan kecanduan game, kecanduan rokok,
kecanduan ngapunten video porno, gambar-gambar porno. Ada sebagian anak-anak kita yang diuji berani sama orang tuanya. Nggih, jarang ke rumah, jarang tidur di rumah, senengnya sama teman-temannya. Bahkan yang paling sepele, nggih, ada sebagian anak-anak kita yang terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya susah bangun, kalau sekolah suka membuli temannya. Bahkan yang dianggap lucu, sebagian dari anak-anak kita ada yang suka ngentot jempolnya, Pak. Sering jumpa yang seperti itu ya. Anak-anak kita sering kalau tidur, bahkan dalam keadaan terjaga, punya kebiasaan ngentot jempolnya. Nah, ini yang kita maknai dengan anak-anak yang sedang terpuruk, anak-anak yang sedang mengalami kejatuhan. Nah, tema besar kita hari ini yaitu kita mendampingi anak-anak kita bagaimana sih supaya mereka bangkit kembali dari kondisi yang seperti itu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang hebat. Okay. Nah, tema besar kita yaitu anakku sayang atau Ananda sayang, bangkitlah. Ini nanti terdiri dari 3 sesi. Okay. Yang pertama, sesi pertama, kita akan belajar bareng bagaimana kita menjebol, merobohkan dinding tebal yang selama ini memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya. Mungkin jaraknya tidak jauh, tetap satu rumah, tapi kehangatan sudah tidak lagi ditemukan. Sudah tidak ada lagi kehangatan, keharmonisan di dalam rumah itu. Seakan-akan ada tembok tebal yang membatasi antara kita selaku orang tua dan juga anak-anak kita. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, mau menasihati dengan cara seperti apapun, nggih susah untuk bisa diterima anak-anak. Nggih, karena kedekatan kita tidak terbangun. Nah, sesi pertama hari ini kita akan belajar bareng bagaimana kita merobohkan dinding tebal itu supaya terbangun kembali kemesraan dengan anak-anak kita, kehangatan yang sudah lama kita rindukan. Moga-moga dengan belajar ilmu ini nanti efeknya bisa berubah sangat besar. Kemudian sesi kedua nanti kita akan belajar bareng jurus-jurus apa sih yang bisa kita lakukan. Komunikasi seperti apa yang efektif, yang itu meskipun hanya 1 menit, itu mampu merubah pola tingkah anak-anak kita yang semula memiliki perilaku negatif, bangkit menjadi anak-anak yang baik, bangkit menjadi anak-anak yang soleh. Nah, kita nanti akan belajar jurus-jurus komunikasi yang efektif tersebut. Nah, sesi yang terakhir, yang ketiga, nanti kita akan belajar bareng setelah kita dan anak-anak kita dekat. Kemudian yang kedua tadi, setelah kita dan anak-anak kita kompak untuk sama-sama memperbaiki diri, bangkit sama-sama. Nah, yang ketiga, kita akan belajar bareng bagaimana membangun sebuah keluarga yang ajaib. Istilahnya begitu ya, amazing, luar biasa. Disebut ajaib karena kemanapun anak-anak kita nanti pergi, keluarga kita pergi, tindakan kemanapun, Allah selalu menjaganya, Allah selalu melindunginya, Allah selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, 3 sesi ini saya berharap nanti akan menjadi sebuah oleh-oleh yang kalau diterapkan insya Allah akan membuat sebuah perbedaan. Baru malam kemarin sekitar jam 8-an itu ada salah satu ustadzah kita di Ma'had Al-Um itu yang memberikan sebuah kabar yang membuat mata ngantuk menjadi ngelilir kembali. Apa itu? Selama ini yang menjadi PR-PR sulit para pengajar ustadzah kita di Ma'had Al-Um mengatasi anak-anak yang Down syndrome, anak-anak yang hiperaktif. Kalau sudah sampai kita mengibaratkan di Al-Um itu punya penjara, Pak. Karena anaknya kalau tidak dimasukkan di situ gitu muter aja di kelas enggak anggut temannya. Kemudian ada yang ngapunten sangat lemot cara belajarnya.
Alhamdulillah dengan menerapkan metode-metode yang hari ini akan kita pelajari dan pertemuan-pertemuan ke depan, perubahannya itu sangat cepat. Jadi para asatidz tadi kemarin malam itu memberikan video, memberikan foto, memberikan testimoni, ternyata jurus-jurusnya ampuh Ustaz. Ini alhamdulillah banyak perubahan untuk Ananda A, Ananda B ini. Nah inilah yang nanti saya berusaha semampu saya untuk menularkannya kepada panjenengan semuanya. Nggih. Jadi ini pengalaman dari terapi-terapi yang kita lakukan baik di klinik maupun di ma'had. Nanti semoga dengan bekal yang sedikit ini bisa menjadi senjata bagi kita selaku orang tua untuk dandani perilaku anak-anak kita, supaya yang tadinya memiliki perilaku yang kurang baik, yang menyimpang, yang negatif, bangkit menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang baik. Nggih. Kalau dalam istilah bahasa manajemennya nggih, itu kita akan belajar sebagai seorang tua nggih, good to great. Good to great. Dari orang tua yang bagus menjadi orang tua yang hebat, menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi orang tua yang amazing. Wow. Begitu ya. Jadi jangan puas hanya cukup menjadi orang tua yang baik, tapi jadilah orang tua yang hebat. Karena sisa umur kita, kalau kita hiasi pendekatan dengan keluarga kita seperti itu akan menjadi warisan, akan menginspirasi anak-anak kita untuk nanti terus berkembang seperti abinya, seperti uminya. Nah itu. Jadi yang dimaksud good to great, dari orang tua dari anak yang biasa menjadi anak-anak yang hebat, yaitu dari anak-anak yang pernah jatuh terjerembab dalam kemaksiatan, dalam kesia-siaan, dalam prestasi yang tidak pernah terpikirkan, KO-nya begitu ya, bangkit menjadi orang-orang yang soleh, bangkit menjadi orang-orang yang luar biasa, kiprahnya kelak di masyarakat. Itu yang kita tuju dari pembelajaran parenting hari ini. Ingat, mulai hari ini kita akan belajar praktek. Okay? Jadi dicatat bagi yang bawa kertas, diingat-ingat bagi yang punya ingatan seperti Imam Syafi'i. Okay. Okay. Baik, yang pertama, sesi pertama ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah pernah bapak-bapak yang hadir di sini, yang rawuh di tempat majelis ini, atau ibu-ibu yang di belakang sana yang cukup khusyuk mendengarkan, pernah enggak Pak di rumah itu merasa nih, kalau nasehatin anak-anaknya, itu rasanya seperti nasihat kita itu masuk hidung kanan, keluar telinga kiri. Ada yang merasa seperti itu Pak? Cerewet berkali-kali, ngomel berkali-kali, nasehatin berulang-ulang, tapi rasanya itu mboten ada efeknya, tidak ada dampaknya. Seperti masuk lubang hidung kanan, masuk keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, pasti nyambung Pak, karena masuknya dari telinga. Karena telinga sudah dirancang, apapun yang didengar pasti direspon oleh saraf di otak. Tapi kalau masuknya dari lubang hidung, yang mboten berdampak Pak. Itu efek kalau panjenengan merasa nasihat-nasihatnya tidak pernah digubris, tidak pernah dengar oleh anak-anak kita. Ada Pak yang mengalami sindrom seperti ini di rumah, Bapak sama Ibu? Banyak? Nah, nopo kira-kira? Apa yang membuat nasihat-nasihat kita selaku orang tua mboten digubris, tidak digubris, mboten direken, sehingga tidak memberikan dampak? Apa kira-kira penyebabnya? Padahal sudah didalili semuanya nggih. Al-Qur'annya keluar, hadis-hadisnya keluar. Nasihat yang semula lembut menjadi ngotot sampai kasar pun tidak berdampak. Sampai sebagian ibu-ibu pada saat konseling di tempat kami, mau diapakan lagi Pak anak saya ini, sampai frustasi saya. Dikasih cara yang lembut, mboten direken. Dikasari, pancet mawon. Sampai bapak nempeleng, pegel, nggak ada perubahan sama sekali. Apa kira-kira penyebab utamanya Pak?
Bu. Mosok mboten paham? Nah. Tapi anehnya, kalau yang ngomong itu temannya, manut. Kalau yang ngomong, yang nasihatin itu temen cangkruknya di warkop-warkop, manut. Apa kira-kira penyebabnya? Kedekatan, napa malih? Maksudnya kedekatannya kurang ya tentu Pak. Nggih, ini Mbah Kung ini sampun pengalaman kelihatannya ya. Jawabannya mantap. Apalagi yang membuat nasihat-nasihat kita tidak pernah berdampak, nggak direken sama anak-anak kita. Nah, Bapak, Ibu, pernah dengar sebuah istilah sentimen suara? Pernah mireng, Pak, Bu, istilah sentimen suara? Misalnya bapak-bapak rapat, di situ yang ngecuprut banyak ngomong adalah orang yang jenengan mangkel sama dia. Pada saat ngetuprus orang tersebut benar, yang diucapkan itu benar, jenengan bisa ndak nerima omongannya yang benar tadi? Susah nih Pak. Padahal yang diomongkan benar. Tapi kenapa kita nggak bisa legowo nerima omongan itu? Karena jenengan ada sentimen dengan orang itu. Di masa lalu jenengan punya luka batin, mangkel sama orang tersebut. Nah, kaitannya sama parenting tadi, kembali ke sini. Apa maksudnya sentimen suara? Jenengan perhatikan betul ya, ini penting banget. Sentimen suara itu seperti ini. Pagi-pagi anak sama si tidur, jenengan sudah bangun. Waktunya sekolah, waktunya sholat subuh, jenengan bangunin. Mas, bangun. Nak, bangun. Pancet, mboten berubah. Mas, sudah adzan itu loh. Mas, terus diceples pupunya. Dier begitu. Atau dicetot sama ibu-ibu. Bangun Mas, sudah mau komat itu loh. Ya ini, padahal anaknya belum bangun. Ya ini, kalau kemarin itu HP-an aja, tidurnya kemalaman, ya seperti ini. Padahal anaknya tidur itu. Mulai pagi sudah dimulai dengan ceramah-ceramah seperti itu. Udah gitu dipaksa bangun. Langsung anak ke kamar mandi. Udah gitu pulang dari masjid subuhan, tidur lagi. Waktunya berangkat sekolah juga gitu. Mas, bangun, nanti nggak sempat sarapan, ini bagaimana? Ayo bangun, ini sudah masak susah-susah. Kemarin itu mikirkan gini belanja, sekarang kamu berangkat nggak sarapan. Wah, sudah seperti itu. Nanti pulang sekolah, langsung pakai HP, main game. Nah, baru juga datang, tekodok langsung HP-an. Kamu ini mau jadi apa? Ya ini yang bikin kamu tambah nggak bener sekolahnya. Hari-harinya seperti itu, marah-marahin anak, ngomel-ngomel sama anak. Nah, ingat, jenengan perhatikan, kalau itu sudah menjadi pola, setiap hari polanya seperti itu, maka suara dengan intonasi dan lirik seperti itu terekam di hatinya anak. Anak nggak menyadari, tapi seakan-akan di hatinya ada sebuah memori yang tertulis. Suara ini menyakitkan. Suara ini tidak ada senangnya didengarkan. Suara ini harus dijauhkan dari kehidupan. Itu memori yang tersimpan di hati. Karena suara ibunya, suara abinya selalu seperti itu. Nah, ketika sudah terpatri, terinstal di dalam hati seorang anak, suara dengan nada seperti ini tidak perlu diterima. Semuanya menjengkelkan. Itu rekaman. Nah, suatu saat, suara yang tadinya selalu marah-marah dan terekam sebagai suara yang menjengkelkan, suatu saat suara ini memberikan nasihat. Nah, belajar yang rajin.
supaya kamu nanti prestasinya baik, menjadi anak yang hebat. Apa kira-kira respon hati anak ini? Meskipun dia tidak batin, dia tidak menyadarinya. Hatinya memberikan sebuah respon. Ini suara yang jengkelkan tadi, orang perlu didengarkan. Oke? Ini sentimen suara. Seseorang yang sudah sentimen dengan suara tertentu, suatu saat jika suara itu memberikan nasihat, tidak bakalan bisa diterima, tidak bakalan digubris, tidak akan didengarkan. Nah, ayo coba mikir, mulai ketahuan kenapa nasihat-nasihatnya tadi tidak pernah dengerin anak-anak, Bapak, Ibu. Sedikit saya bocorkan, semoga suatu saat Allah mudahkan kita belajar lebih detail terkait ini, nggih. Jadi di kepala kita ini ada otak, nggih, otak. Ini tujuannya Allah menciptakan otak ini ketika ada informasi masuk, entah yang panjenengan dengar melalui telinga, entah yang panjenengan pandang, panjenengan lihat melalui penglihatan, itu diproses oleh otak ini. Saraf-sarafnya ada di sana. Nah, di brainstem, di batang otak kita yang di bagian leher agak ke atas ini, ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Ini tujuannya adalah, atau bahasa kita adalah area kritis. Tujuannya adalah untuk mengkritisi segala sesuatu sebelum info yang sudah diterima otak tadi dikirim ke hati, ke kolbu panjenengan. Di hati itu tersimpan semua memori panjenengan mulai bayi procot sampai detik ini. Semua terekam detail. Makanya jangan heran sebagian kalau panjenengan, meskipun ini tidak perlu dicontoh tujuannya, nggih, sebagian kalau panjenengan pas mirsani orang-orang yang dihipnotis, nggih, acara-acara di TV, itu entah kenapa orang yang dihipnotis itu saged cerita detail banget. Hari kejadiannya, di situ ada siapa, kemudian lingkungannya kayak apa, bahkan umpama ditanyakan saat itu di kamarmu catnya warna apa, itu bisa jawab semuanya. Terekam detail. Kemudian di hati itu juga tempatnya tersimpan emosi-emosi kita. Di sana juga tersimpan kebiasaan-kebiasaan kita, baik kebiasaan buruk ataukah kebiasaan baik. Nah, misal saya mendapatkan pelajaran nih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dulu kan gitu kita waktu belajar di kecil, nggih. Itu awal pertama mendengar istilah 1 ditambah 1 sama dengan 2 diterima oleh otak. Karena di hati belum ada, masih kosong, belum ada input terkait hal tersebut, sama area kritik tadi, Reticular Activating System, itu diterima. Kemudian tersimpan di hati. Sampai hari ini, kalau ditanya 1 tambah 1 pasti 2. Nah, misal di majelis ini saya ngajari panjenengan, Pak, Bu, 1 tambah 1 sama dengan 3. Tanpa disadari, prosesnya sangat cepat. Jenengan dengarkan, jenengan melihat saya ngomong 1 tambah 1, 3. Tapi karena di kolbu kita tadi sudah ada memori sebelumnya, kalau 1 tambah 1 itu 2, maka sebelum memasukkan input 1 tambah 1 sama dengan 3 ke hati, Reticular Activating System atau area kritik tadi tanya ke hati, hei, ada info nih, 1 tambah 1 itu 3. Pripun? Diterima mboten? Diterima ndak? Wahai kolbu. Terus kolbu memberikan jawaban, itu salah. Yang benar 1 tambah 1 itu 2, maka ndak perlu diterima. Nah, sehingga itu nggak bisa jenengan terima meskipun saya ngotot 1 tambah 1 itu 3. Tetapi jenengan lihat kalau orang-orang yang dilakukan hipnotistik ya untuk pertunjukan ya,
itu ketika dihilangkan memori lama, kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, dihilangkan, dihapus. Nah, kemudian saat itu jenengan matur ngajari, Pak, 1 tambah 1 itu 3. Nah, jenengan percaya dan nerima. Bahkan jenengan mungkin debat sama orang lain, wani mati begitu, kasarannya begitu. Nah, ini saya ceritain untuk supaya jenengan bisa memahami, kalau yang tersimpan di memori anak itu lebih dulu dan lebih sering, lebih intens adalah suara umiknya, suara abinya itu diterima sebagai memori yang menjengkelkan, karena yang dominan hari-harinya suara jenengan selalu marahin, ngetuprus yang enggak manfaat, terus ngeritisi anak, ngejas anak. Nah, suatu saat ketika jenengan paring nasihat yang bermanfaat, area kritikalnya tadi, reticular activating systemnya itu tanya ke hati, ada info nih, nasihat. Diterima enggak? Hati jawab, enggak. Itu suara yang selama ini selalu nyakitin saya. Itu suara yang selama ini selalu membuat saya terpojok. Saya dijas terus, dihakimi terus, dilabelin buruk-buruk terus. Nah, akhirnya nasihat itu mental. Tapi nasihat yang sama kalau dibicarakan oleh teman ngopinya di warkop, bisa masuk. Karena suara temannya ini tidak ada memori buruk. Bahkan suara itu direkam oleh hatinya, suara ini enak, teman yang bisa diajak ngomong, gak pernah nyakiti perasaanmu. Sehingga ketika paring nasihat, masuk. Nah, ayo mikir. Ada ndak di hati ananda kita di rumah itu sentimen suara ini? Kalau ini yang saya maksud dinding tebal yang memisahkan kedekatan kita dengan anak-anak kita. Kalau jenengan tidak merobohkan ini dulu, mau belajar teknik jurus komunikasi seperti apapun, bakalan mental. Tidak akan pernah bisa nasihat-nasihat kita merubah perilaku anak-anak kita. Yo, mulai mikir ya. Yuk. Ngapunten. Contoh. Pernah ada seorang ibu datang ke tempat kami membawa putrinya, tapi tidak disertai bapaknya. Bapaknya mboten derek, tidak ikut. Putrinya ini usia sekitar 27-28 tahun. Ibunya bermaksud membawa ke tempat kami, Ustadz minta tolong diruqyah anak kami ini. Masa usianya sudah umur 27, umur 28, kok belum juga dapat jodoh. Kalau bahasa kita di luar nggih, pacaran putus. Pacaran agak serius putus lagi, dan itu berkali-kali. Ibunya ingin meruqyahkan putrinya, khawatir kalau putrinya ini oleh si mantan itu diparingi sihir penghalang jodoh. Karena memang itu ada, dan saya beberapa kali pertemukan dengan keadaan pasien yang seperti itu. Nah, memiliki persangkaan sulit jodoh anaknya ini disebabkan karena itu. Nah, ketika kita diagnosa satu demi satu masuk ke sisi kehidupannya yang lain, kita tidak menemukan sedikit pun indikasi adanya sihir sang mantan. Nah, okay. Saya suka istilah ini karena memang sering, Pak, ada mantan itu yang patah hati, kesel, disantet, disihir, sehingga putri kita susah banget mendapatkan jodoh. Itu ada, real. Tapi jangan ditanyakan ke pesulap merah ya. Beda cerita nanti. Nah,
Ternyata setelah diagnosa non medis tidak ada indikasi ke sana, kita masuk ke diagnosa secara psikologinya, psikisnya kita lakukan diagnosa. Jenengan tahu, Masya Allah, dari sini saya cukup kaget, ibunya juga kaget. Ternyata anak ini, putri yang belum juga nikah ini, memiliki luka batin yang begitu mendalam. Luka batin yang sangat parah. Apa luka batinnya? Sejak si gadis ini mulai kecil, dia selalu ketemu abinya yang sangat-sangat kasar. Kasar ucapannya, kasar fisiknya, main tangan. Itu dilakukan terhadap ibunya di depan mata anaknya ini. Nempeleng ibunya di depan si putri ini. Misui ibunya di depan anaknya ini. Itu yang terekam terus. Sampai anak ini remaja dan dewasa terekam seperti itu. Jenengan paham kenapa anak ini pacaran putus. Karena di hatinya ada sebuah memori. Semua laki-laki brengsek kayak abiku. Semua laki-laki kayak abiku. Kurang ajar, brengsek itu bahasa mereka, bahasa si putri ini. Sehingga awal-awalnya pacaran nyaman si putri ini. Laki-lakinya juga nyaman. Lambat laun, memori dalam hatinya setiap laki-laki brengsek. Itu membuat perilakunya tidak menyenangkan di hadapan laki-laki pacar-pacar yang ganti-ganti tadi. Sehingga pacarnya meninggalkan lagi. Nah, sehingga yang kita lakukan bukan meruqyah pasien ini, tapi memberikan terapi pada psikisnya untuk menetralkan perasaan negatif ke abinya tadi. Oke? Nah, abimu ini mungkin dulu tidak pernah belajar parenting. Tertawa mereka. Tidak pernah hadir di Langgar Kidul. Hadirnya di Langgar Wetan. Nah, sehingga dia tidak bisa memahami tengkarnya suami istri itu berdampak ke anak-anak. Kasarnya omongan itu terekam berdampak ke anak-anak. Nah, sehingga kita bimbing untuk bisa legowo memaafkan abinya. Dan alhamdulillah saat itu ketika saya coba minta dia memandangi foto abinya, membayangkan abinya, itu udah tidak ada rasa mangkel lagi. Sebelumnya, kalau lihat foto abinya itu marah-marah sekali. Marah, wajahnya berubah. Nah, terakhir kabar-kabar, alhamdulillah si putri ini sudah menikah. Nah, dampaknya sampai sejauh itu loh. Kalau kita itu kasar, keras. Ingat, ini kisah yang perlu panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Saya pernah ada kasus, ingat nggih, kalau membangunkan anak-anak kita di pagi hari, ndak boleh kayak ada kebakaran, Pak. Nggih. Kayak orang kebakaran yang tadinya bleksek tidur sampai mimpi-mimpi langsung jekekal begitu. Ayo bangun, kamu itu lama sekali bangunnya ini, telat ini sekolahnya. Ayo sambil coplasi begitu. Itu otak yang tadinya dalam keadaan teta, nyaman, mimpi begitu nggih. Harusnya kalau ingin bangun dari keadaan otak kita nggih, kalau direkam otak itu nggih, dari teta, mimpi gitu ya, tenang, bleksek begitu, harus bertahap bangun ke kondisi alfa, tidur biasa, nggak sampai bleksek begitu. Kemudian bangun lagi dalam keadaan beta, dalam keadaan sadar gitu nggih. Harus ada tahapannya sehingga otak mboten kaget, saraf mboten kaget. Dalam sebuah penelitian psikologi, kalau kita bangunkan anak dengan kasar, langsung otak yang tadinya mimpi bleksek tadi, teta, langsung ke beta, langsung sadar, jekekal, kaget, takut. Jenengan titeni dampaknya.
belajarnya susah untuk konsentrasi. Diajari angel nyambung. Hafalannya juga demikian. Ayo, mulai di petani. Wah, jangan-jangan anak saya yang selama ini susah diajarin, susah nambah hafalan. Oh, pantes kalau bangun pagi kayak bangunin ada kebakaran. Hati-hati Pak, dampaknya seperti itu kekasaran kita terhadap anak-anak kita. Nggih. Dan sebelum nanti kita bicara tekniknya, ini sekedar singkat saja nggih. Kenapa ada orang tua laki yang kayak tadi, yang kasar terhadap anaknya, kasar terhadap istrinya. Kalau bahasa sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa sampai muncul karakter seorang bapak-bapak yang seperti itu? Meskipun saya pernah mendapati ibu-ibu yang seperti itu juga, malah bapaknya ditempilingi. Saestu itu Pak, betul. Dibanting, ditempeling, dikasih jurus. Wow, ini jin Bruce Lee kali ya. Itu untung suaminya ini sabarnya luar biasa. Ke rumah itu Pak, ke tempat kami itu bengep memar-memar biru-biru begini. Masya Allah, ini jagoan banget ini. Kemudian saya minta untuk menghadirkan Habib Nurmagomedov ya, supaya diajari. Nggih. Kenapa ada sampai orang yang sampai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga seperti itu? Jenengan akan kaget kalau pada saat diagnosa, rata-rata yang sering main tangan seperti itu masa kecilnya selalu diginiin sama orang tuanya. Jatuh anaknya, jeder. Ayo bangun, laki-laki kok nangis, cengeng. Ayo bangun. Wah, gitu. Terus kemudian pulang sekolah, habis dipares, dihukum sama gurunya, kayak tampak sedih begitu ya. Laki-laki kok cengeng, gitu aja sedih. Udah, mainan sana, main bola. Nah, jadi ada sebagian yang menganggap laki-laki kalau nangis itu tabu, Pak. Jangan paham, mboten? Kalau ada perasaan yang tidak terekspresikan, sedih disuruh bahagia, sedih disuruh epok-epok kuat. Itu luka batinnya numpuk. 1 mega, 2 mega. Nanti begitu sudah waktunya nikah, memorinya nggak muat, sudah 5 giga itu. Nah, kekerasan yang dia lakukan ke istri, ke anaknya, itu ekspresi dari luka batin kemangkelan masa lalu yang nggak sempat dibalaskan ke abi dan umiknya. Istrinya kena awu anget, anaknya kena awu anget. Nah, ini hati-hati nih, jenengan yang sering mangkelan, kalau pas tenang dipikir, ada apa ya perasaanku kok seperti ini. Jenengan akan jumpai, itu adalah pola asuh yang terjadi saat jenengan kecil, remaja, sampai akhirnya dewasa. Semua terbentuk dari sana. Nah, yo, mulai seru pembahasannya ya. Ayo, sambil dipikir, alhamdulillah yang tadi tidur langsung melek, kena KDRT. Nah, sip. Pun nggih, sekarang lalu pripun sebaiknya nih? Bagaimana kita seharusnya bersikap setelah kita memahami ada dinding tebal yang sedang membatasi, yang memisahkan kedekatan kita dengan anak-anak kita. Ada yang bawa Al-Quran? Memang spesial jamaah Langgar Kidul ini. Sudah hafal. Sudah hafal Al-Quran, sehingga tidak diperlukan membawa lagi Al-Quran. Saya mohon izin sebentar. Mohon maaf.
Nah, saatnya praktek. Lalu bagaimana nih agar kedekatan kita selaku orang tua sama anak-anak kembali terjalin dengan baik? Panjenengan buka Al-Qur'an nggih. Di surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-159. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-159. Lihat surat cinta yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua dalam menjalankan strategi parenting kita. Sebelum kita bacakan, jenengan entah membaca sendiri di rumah ataupun mendengarkan seperti ini, pasang kuda-kuda. Artinya kondisikan hati, jiwa, psikis jenengan. Ya Allah, sebentar lagi aku mendengarkan kalam-Mu. Engkau Rob semesta alam yang telah menciptakan semua alam semesta ini termasuk diri hamba. Kemudian menjaga alam semesta ini, memeliharanya. Yang Engkau ya Allah mencintai kami lebih daripada saya mencintai anak saya. Lebih ketimbang orang tua kami mencintai kami. Orang tua ternyata Allah jauh lebih sayang kepada kita. Nah, sehingga muncul perasaan pengagungan yang besar. Sehingga kita tenang, khusyuk, dan ada sebuah keyakinan. Apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, itu pasti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan apapun yang Allah larang dalam Al-Quran, itu pasti kalau kita nekat melakukannya, itu akan berdampak keburukan. Ya, itu kaidahnya. Nah, panjenengan kembali ke Ali Imran, ayat yang ke-159. Dalam surat cinta tersebut, Allah menasihatkan demikian. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Nah, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu. Praktek pertama kita dimulai dari sini. Allah berpesan kepada kita selaku orang tua. Maka dengan rahmat dari Allah, kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya kamu bersikap keras, walidul qalbi, dan berhati yang kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nasihat seperti ini, Pak, yang lembut, Pak, jangan kasar, Bu, ojo keras-keras sama anaknya. Mungkin terdengar biasa, tapi kalau jenengan mengkondisikan jiwa, ini Allah yang minta. Allah yang menginginkan kita memiliki sikap seperti ini. Meskipun kadang berat, meskipun kadang saya termasuk karakter yang temperamennya keras, orang Surabayaan misalnya gitu nggih. Tapi karena Allah yang matur, berarti kalau saya melakukannya, Allah sayang sama saya, Allah ridho. Nah, sehingga muncul kerentek ingin ngamalin yang sederhana ini untuk meraih keridhaan Allah. Kalau mendengarkan Al-Quran disertai pengagungan seperti ini, akan masuk di hati jenengan, Pak, Bu. Nah, di ayat ini Allah pingin panjenengan selaku orang tua bersikap yang lembut. Dan Allah ingin jangan sampai kita selaku orang tua kasar, keras terhadap anak-anak kita.
Nah, sekarang ayo kita lihat bagaimana guru-guru kita memberikan nasihat terkait ayat tadi. Sekarang kita lihat di lembaran-lembaran Majmu' Fatawa, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyampaikan nasihat seperti ini. Coba Bapak Ibu didengarkan yang baik ya. Syekh bin Baz nasihati kita seperti ini. Zaman ini adalah zamannya untuk berlemah lembut, sabar, dan penuh hikmah. Bukan zamannya untuk bersikap keras. Karena kebanyakan manusia banyak yang jahil, belum ngerti Pak. Banyak yang lalai. Dan banyak yang lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Oleh karena itu, kita harus bersabar dan lemah lembut sehingga dakwah ini bisa tersampaikan kepada manusia. Nah, itu nasihat dari Syekh bin Baz. Kemudian kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Al-Mumti' ada nasihat yang serupa dan ini sangat indah. Syekh Utsaimin matur ngeten, hendaknya para penuntut ilmu, kita ini Pak ya, memperingatkan manusia. Namun, haruslah dengan lemah lembut. Karena kebanyakan manusia, jika diingkari sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka, akan lari menjauh. Akan tetapi, jika mereka didatangi dengan cara yang hikmah dan lembut, mereka akan menerima. Nah, pun ini nasihat dari Al-Quran, datang langsung dari Allah Rabbul Alamin, dan guru-guru kita memperjelasnya dengan lebih detail dan rinci. Betapa pentingnya kita menyikapi istri, suami, dan anak-anak kita dengan kalem, lembut, penuh hikmah. Jangan dengan kekasaran, jangan dengan kekerasan. Oke. Nah, apa cirinya nih kalau anak-anak kita itu sudah dekat, sudah raket, sudah terbangun kembali kedekatan itu? Apa cirinya? Sederhana nggih. Jenengan angen-angen Bapak sama Ibu, kalau anak-anak kita menghadapi sebuah masalah, duka sekolahnya, entah masalah pergaulannya, itu kok curhat ke Bapak, curhat ke Ibu, itu cirinya kalau anak-anak itu nyaman dekat dengan panjenengan semua. Mungkin Mbah Kung sudah sangat pengalaman, sudah melihat banyak generasi nggih. Nah, orang-orang atau anak-anak itu yang merasa nyaman dengan abinya, umiknya, itu kalau ada masalah itu curhatnya ke orang tuanya. Nah, sekarang coba diangan-angan. Selama ini anak-anak kalau punya masalah dengan teman-temannya, punya masalah dengan sekolahnya, dengan belajarnya, curhatkan jenengan Pak. Ibu-ibu curhatnya kan jenengan? Mungkin sebagian iya. Alhamdulillah anak saya kalau punya masalah curhatnya, ceritanya ke saya. Alhamdulillah, itu kabar yang baik, itu indikasi kalau anak panjenengan, anak kita itu tidak ada dinding tebal yang memisahkan kedekatan mereka. Jenengan sudah selangkah lebih maju. Kalau sudah dekat, nanti di sesi berikutnya kita akan belajar jurus-jurus komunikasi yang meskipun cuma 1 menit itu bisa memberikan daya ubah yang luar biasa ke anak-anak kita. Tapi kalau belum terbangun kedekatan, jangan kesusu belajar komunikasi yang persuasif, teknik komunikasi yang bagus, yang efektif, akan mental. Karena tadi ingat, ada sentimen suara di hati anak-anak kita. Nah, sekarang gimana nih bagi bapak-bapak,
bagi ibu-ibu yang anaknya kalau curhat ke temannya. Anak-anaknya kalau curhat lebih nyaman di warung kopi, di teman-temannya. Tapi sama kita jauh, kita hanya ngasih ngasih uang saku, ngasih pulsa untuk beli kuota, itu aja kita selaku orang tua. Nah, bagaimana recovery yang perlu kita lakukan, perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan untuk menjebol dinding tebal tadi, supaya terbangun kedekatan yang akrab, hangat dengan anak-anak kita. Saya pesan hanya 3 Pak nggih. Panjenengan Bapak Ibu yang merasa nasihatnya sulit diterima anak-anak, yang belum terlalu akrab, dekat, hangat dengan anak-anak, perhatikan 3 poin ini, praktekkan nanti ya. Selain tadi belajar untuk lembut, belajar untuk penuh hikmah kalau nasihati anak-anak, jangan kasar, jangan keras, perhatikan 3 poin ini. Yang pertama, kalau ingin dekat sama anak, jangan pernah memutus kesenangannya, Pak. Saya ulangi, jangan pernah memutus kesenangannya, Pak. Contoh, nggak ada anak-anak yang hadir ya, wadah ini ya, tidur Pak. Mau tak ajak main Mobile Legends ini tadi. Mainan Minecraft ya. Nah, jenengan kenal enggak dengan Minecraft, Mobile Legends dan lain-lain? Sudah kenal ya. Nah, misal nih, anak kita lagi main game, entah Mobile Legends, Minecraft atau lainnya. Apa yang biasanya jenengan lakukan untuk menghentikannya? Gimana Pak? Game terus aja, pulang sekolah nggak istirahat, HP langsung dipegang, main game. Udah dihentikan. Sana tidur, sana makan, sana ke masjid. Itu yang sering ya kita lakukan nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat meskipun jenengan baik niatnya, itu yang dimaksud jenengan sedang memutus apa tadi istilahnya kesenangan anak-anak. Kalau itu yang jenengan lakukan, jenengan akan terekam. Abiku pemutus kenikmatan, umiku pemutus kesenangan. Aku nggak nyaman dengan mereka berdua. Nah, kalau di warung kopi sampai subuh temannya nggak ngelarang, paling sing mangkel bakul kopinya. Cuma sak tumbas sak gelas, melekane mantun isak sampai subuh. Nggih bangkrut bakule Pak. Paling yang mangkel begitu, bakul kopinya. Nah, supaya tidak memutus kesenangan sang anak, ngeten Pak, Bu. Kalau anaknya mainan game, Mas, mainan apa nak? Mobile Legends, Mi. Oh ya, sudah sampai mana poinnya? Menang apa kalah? Menang ini, Mi. Bagus. Wah iya, ya wes, lanjutin sebentar sampai menang. Nanti 10 menit lagi bantuin Umi nyiram bunga ya nak. Nah ingat, saya ulangi ya, anaknya mainan game Minecraft. Kalau bapak-bapak dulu nggak ada gini, paling Tetris, noto botong nggak, sampai minus meripate -5 ya Tetris aja. Nah kalau jumpai anak seperti itu, saya ulangi, nak, sudah menang belum? Belum, ini lagi seru. Sudah dapat poin berapa? Bagus mana sama kemarin? Ini bagus sekarang. Lanjutin sampai menang ya. 10 menit lagi, ayo mandi. Setelah itu kita belajar ngerjakan PR yang tadi dapat dari sekolah. Iya, Mi. Nah, ingat, jenengan tidak datang sebagai malaikat pemutus kenikmatan. Anda direkam sebagai orang tua yang mensupport dia, mendukung kesenangannya, dan pada saat giliran nanti 10 menit selesai, dia legowo hatinya untuk naruh sebentar, ngewangi nyiram, yang perempuan mungkin ngewangi masak, atau waktunya belajar. Dia enjoy dan dia nggak merasa mangkel pada saat belajar nambah hafalan.
Nambah hafalan semangat karena ibunya tidak dianggap pemutus kesenangan, kenikmatan. Bukan alam maut loh Pak, pemutus kenikmatan ya bukan. Kita membahas bab yang berbeda. Nah, ingat ya, ini sederhana, praktekkan mulai nanti, jenengan akan melihat sebuah perbedaan yang luar biasa. Satu, ingat, jangan jadi pemutus kesenangannya anak. Yang kedua, Pak, Bu, ayo sama-sama belajar. Masuklah pada saat anak merasa perasaannya itu hampa. Apa yang dimaksud perasaan hampa? Perasaan hampa itu sedang galau, sedang sedih, sedang kecewa, sedang putus asa. Siapapun yang masuk pada saat seseorang mengalami perasaan yang hampa, itu seseorang itu akan terekam sangat-sangat kuat di hatinya. Sedikit melenceng, tapi ini akan memahamkan jenengan. Saya menangani beberapa kasus perselingkuhan. Perselingkuhan. Itu rata-rata dimulainya dari sini, Pak. Ibu-ibu hati-hati nggih. Saestu please deh. Kalau pas rame sama suami itu wajar, tapi ndak usah dipasang di status. Sehingga konco ngaji, konco SMA, konco SMP ngerti kabeh nek esuk mau sampean rame ambek bojone. Dan ingat, playboy kampung meskipun nggak paham strategi psikologi ini, itu pinter menerapkannya. Misalnya teman SMA kita ada yang playboy kampungan. Ketika melihat status ibu-ibu, wah sedang ada masalah nih. Maka dia akan japri ibu-ibu. Lagi ngapain? Lagi ngapain Ukhti? Apa ada yang bisa saya bantu? Maklumlah saya juga laki-laki kadang seperti itu. Nah, playboynya masuk saat perasaan ibu hampa. Sehingga jenengan nyaman disikapi seperti itu pada saat perasaan galau. Makanya perselingkuhan nggak ada yang disengaja, itu nggak ada. Mesti awalnya terjebak seperti ini. Nah, masuk pertama kali merasa nyaman kehadiran si playboy tadi, sehingga kapan-kapan pada saat ibu galau lagi, rame lagi sama bapak, kontak mulai. Meskipun nggak pasang status, ibu sudah terekam di hatinya, enak nih kalau ngobrol sama dia. Nah, langkah demi langkah, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Nah, anak-anak juga demikian. Pulang ketok sedih gitu nggih. Kenapa nak? Iya Mi, tadi habis distrap Pak Guru. Loh kenapa sampai dihukum gitu? Kamu disuruh ngapain? Malu saya Mi, saya disuruh berdiri di depan kelas 1 jam. Pakai 1 kaki lagi. Gitu ya. Sedih gitu ya. Pada saat begitu, makanya talana jadi anak itu jangan nakal-nakal. Nek ada PR dikerjakan, sehingga kamu itu nggak sampai dihukum seperti itu. Hancur Pak, hancur berkeping-keping tuh. Ayo, gimana selama ini? Pagi-pagi sebelum abinya berangkat kerja, si kecil naik sepeda roda 3-nya, nggak sengaja nyenggol mobilnya abinya, depos, beret. Makanya adalah kamu itu, wah wis mulai bahasa-bahasa kebun binatang keluar semuanya. Pada saat habis dimarahi abinya, sedih, galau, perasaan hancur-hancuran, sama ibunya dipanggil. Sini, datang ke uminya. Udah, sini, tak buatin mie goreng.
Wah, gitu. Ingat Pak, Bu, catat dengan tinta yang ada, nggak harus tinta emas Pak. Kan bawanya pulpen hitam. Apapun yang panjenengan masukkan saat perasaan anak kita sedang hampa, itu sangat besar kemungkinannya menjadi candu. Saya ulangi, apapun yang jenengan masukkan ke perasaan seorang anak yang sedang hampa, itu berpeluang besar menjadi candu. Contoh, tadi ibu tadi ketika anaknya habis dimarahin sama abinya, sini, udah, diam, tak buatin mie ya. Nah, jangan heran kalau anak ini tumbuh dewasa, setiap kali stres selalu makan. Yang tertawanya keras ngalami ini biasanya. Orang stres itu Pak, sumpah nggak bisa membedakan tahu sama tempe. Jenengan malah maame banyak. Sampai eling-eling, dulu pasti jenengan pernah mengalami perasaan hampa dan digituin. Nah, habis dimarahin umiknya gini gantian ini. Habis dimarahin umiknya habis-habisan karena dapat nilai 40, abinya nggak tega. Nah, sini. Di depan umi biar di belakang. Dikasih HP. Ini di setelin YouTube gitu ya. Setelin TikTok begitu ya. Ingat, perasaan pas hampa dimasukkan kesenangan yang bikin nyaman dengan hiburan di HP. Itulah awal semula anak-anak kecanduan HP. Pun mikir. Katanya calon dong, mikir. Ayo, kalau anak kita hari ini kecanduan apapun, punya kebiasaan perilaku buruk, mikir. Apa pernah dulu pada saat anakku mengalami perasaan yang hampa, sedih, galau, kecewa, saya masukkan hal-hal itu. Jadi mulai sekarang kalau ketemu anak yang mengalami perasaan hampa, datangi Pak. Nah, Umi hari ini kok melihat kamu nggak biasanya ya. Pulang sekolah tadi tak lihat kok wajahnya murung, langsung masuk kamar. Ada apa nak? Nah gitu ya. Anaknya bilang, iya Mi, tadi itu saya lupa nggak bawa buku matematika, sama gurunya dihukum nulis 10 kali banyak Mi, capek. Nah misal. Ingat, ketika anak mengalami sudah berani cerita seperti itu, masuk pada perasaan hampa itu artinya jangan sekali-kali memberikan nasihat. Makanya nak, mulai besok ditata sebelum tidur itu dimasukkan. Jangan. Anak pas perasaan hampa nggak butuh nasihat. Dia hanya butuh telinga yang siap mendengarkan. Dan perasaannya diakui. Caranya gini. Pada saat tadi ya, iya Mi, tadi aku lupa nggak bawa buku paket matematika. Sehingga aku dihukum nulis 10 lembar sama Pak Guru. Nah, langsung gini nak, Pak Bu. Nah, Umi tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Pasti sedih ya, pasti marah ya sama Pak Guru. Jeda sejenak. Kalau seandainya Umi yang ngalami itu nak, pasti nggak setegar kamu. Sini sayang, kemudian dirangkul. Umi tetap sayang kamu kok nak. Nah, paham ya Pak? Anak yang lagi hampa, istri yang lagi hampa, suami yang lagi hampa, itu tidak butuh nasihat. Dibutuhkan telinga kita siap sedia untuk mendengarkan keluhannya, curahan hatinya, kesedihannya, lalu ditenangkan, bukan dinasehati dulu. Nah, Abi tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Abi bisa mengerti perasaanmu sekarang. Pasti sedih ya habis dihukum berdiri 1 jam dengan 1 kaki. Pasti perasaanmu nggak nyaman dengan Pak Gurumu itu. Abi ngerti yang kamu rasakan. Tapi Abi seneng sama kamu, alhamdulillah. Seandainya Abi yang mengalami ini, pasti nggak sekuat kamu nak, nggak akan setegar kamu. Sini sayang, dirangkul. Abi tetap sayang kamu nak. Nah, okay. Itu luka batinnya jadi netral. Jangan, siapa gurumu yang menghitung? Besok Abi ke sekolah. Waduh, tak tuntut.
Paham ya? Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu harus masuk pada saat perasaan anak itu lagi hampa. Itu akan jadi terekam. Bapak akan terekam di hatinya, abiku nyaman ya, seneng ya. Sehingga nanti kapan-kapan kalau dia punya masalah, yang dicari itu abinya. Pulang-pulang sekolah, habis bully temannya di kelas, Umi, abi mana Umi? Ya, kalau jam segini ya abi masih di kantor nak, ngapain sih cari-cari? Mi, teleponin. Nah, itu cirinya anak itu nyaman, kecanduan kalau punya masalah itu pinginnya curhat sama abinya, curhat sama uminya. Karena jenengan mampu masuk pada saat perasaan anak itu sedang hampa. Kalau jenengan tidak seperti ini, nanti giliran dia main di warung kopi, ada apa bro? Nggak tahu tadi di sekolah itu brengsek semua, gurunya begitu, teman-teman yang bully aku, sampai rumah abiku urusannya sendiri-sendiri sama umi, sentak. Udah sini aja santai aja, kenapa dipikirin? Udah sini ngopi bareng-bareng, happy bareng-bareng. Udah yang tenang kamu. Ini rokok dicoba? Enggak, saya enggak ngerokok. Coba, ini enak. Nanti pikiranmu bisa tenang. Kalau mengalami kegalauan gini, ngincipi rokok saat perasaannya hampa. Itulah masuk menjadi candu rokok. Paham Pak, Bu? Yang terakhir, Pak, Bu, mulai sekarang sepulang dari sini, ayo sama-sama belajar. Jadilah orang tua yang paling bahagia ketika mendapati anaknya sedang sukses, berhasil, bahagia dalam hal apapun. Jadilah orang tua yang paling bahagia ketika mendapati anak-anak berhasil atau sukses dalam bidang apapun. Contoh, anak kita sangat istiqomah, nilainya kalau tidak 30 ya 40. Hari ini 30, besok 40. 41 aja enggak pernah, Pak. Nah, entah kenapa suatu saat, suatu hari anak kita mendapatkan nilai 75. Itu tidak pernah terjadi dalam kehidupannya selama ini, Pak. Itu pertama kalinya mendapatkan nilai 75. Sehingga pada saat anak nerima nilai 75 di tangannya, itu pupilnya melebar. Ciri kalau anak senang sekali. Wah, dia nggak sabar ingin segera pulang, jumpai abinya, umiknya, ingin nunjukkan. Ini pasti abiku senang, umikku pasti senang. Aku dapat 75. Wah, begitu bal pulang biasanya cangkruk dulu sama teman-temannya, ini langsung ngayu sepeda, langsung lari, pingin segera sampai rumah. Begitu sampai rumah, Assalamualaikum Umi, Abi. Waalaikumsalam. Umi, Abi, ada kabar baik nih. Ada apa nak? Kok nggak biasanya kamu kayak begitu? Kata uminya begitu. Ada kabar apa? Tenang, ceritain ke Umi. Umi, lihat Mi, nilaiku 75 Mi. Sama uminya, coba lihat nak. Oh iya 75. Ya udah cuci kaki sana, ndang makan. Apa rasanya Pak? Geledak begitu ya. Sudah jam istirahat itu kepingin pulang anak ini, pingin nunjukkan nilai 75-nya ke abinya, ke uminya. Begitu sampai rumah, Abi, ada kabar baik Mi. Bi, aku dapat nilai 75. Oh ya sudah, dan cuci makan, jangan cuci tangan sana, jangan makan itu aja di meja, jangan sampai dingin. Pak, Bu, luka batin itu tidak hanya anak dimarahin, anak dibully, tapi apresiasi yang kurang tinggi, yang tidak selevel dengan kebahagiaannya, itu menimbulkan luka batin, Pak. Sehingga besok ketika kembali ke sekolah, kelihatan murung. Nah, kenapa kamu? Nggak tahu, umiku sama abiku itu tak tunjukin nilaiku biasa-biasa aja. Padahal ini aku pertama ini dapat nilai kayak gini. Sama temennya, emang kamu dapat nilai berapa kemarin?
aku dapat nilai 75. Wah, karena temannya ini tadi pernah ngaji di Langgar Kidul, langsung, wah, kamu dapat 75. Masya Allah, luar biasa nih. Gimana kamu belajarnya kok bisa seperti itu? Wah, coba, apa yang terjadi? Temannya itu memberikan ekspresi paling bahagia saat anak kita mendapatkan keberhasilan. Temannya itu akan terekam di hatinya. Kapan-kapan aku kalau mendapatkan sesuatu, mending tak tunjukin temanku. Ingat. Kembali ke playboy kampungan. Mereka paham, Pak, penerapan strategi ini. Ada istri jenengan belajar masak resep-resep baru yang selama ini hanya telur ngelirik ke kanan, ke kiri, telur ngelirik ke atas, ngelirik ke bawah. Kali ini bisa bikin sayur asem. Ya, mantan baru juga, barusan belajar, semuanya serba mandiri. Nah, ketika tidak pernah-pernahnya masak sayur asem, itu pertama kalinya. Nah, begitu disajikan suami, Abi, hari ini aku barusan belajar nih. Belajar jadi dari mahasiswa YouTuber. YouTubiah, madrasah YouTubiah. Aku belajar caranya masak sayur asem. Coba, Bi, incipin gimana nih karya baru istrimu ini. Begitu diincipin, ya biasa. Bagus. Terus belajar ya. Apa perasaannya, Bu? Setelah itu pasang status, panci terisi sayur asem di foto. Betul-betul asem di rumah ini gitu statusnya. Playboy kampung tahu status itu. Wah. Hanya di sini yang asem akan terasa manis. Ibu-ibu dijabri seperti itu. Gimana perasaannya? Perjuanganmu sangat berarti. Nah, jangan heran jika ia akan mencari telinga yang siap mendengarkan. Kalau telinga jenengan tidak dipasang di rumah, akan cari telinga lain yang siap memuaskan perasaannya, emosinya. Nah, lagi-lagi awal perselingkuhan dimulai dari situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu PR-PR untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana jurus-jurus komunikasi, betul-betul 1 menit, bahkan kurang, yang tadi sudah saya sampaikan, pengajar-pengajar kita, para ustadzah kita di Ma'had Al-Um, itu menerapkan teknik ini, itu banyak perubahan di santri-santri kami. Entah yang mengalami Down syndrome kah, ataukah hiperaktif kah, ataukah yang lemot, belajar berpikirnya lemot, itu efektif dengan cara-cara komunikasi yang akan kita pelajari ini. Kemudian jenengan ingat, setelah semuanya terjadi kita akan belajar setelah itu membangun sebuah keluarga yang ajaib, yang sama-sama kompak untuk membangun sebuah keluarga yang ajaib. Ajaib dalam arti dimanapun beredarnya, ngorbitnya anak-anak kita, dulun kemana, mereka selalu dijaga Allah, mereka selalu dilindungi Allah, mereka selalu dicukupi oleh Allah kebutuhan-kebutuhannya. Bukankah kita semuanya merindukan keluarga yang seperti itu, Pak, Bu? Nah, untuk itu tetaplah semangat, tetaplah jangan pernah menyerah ketika menghadapi rintangan-rintangan untuk mendidik anak-anak kita. Jangan pernah menyerah. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan-jalan, solusi dari semua problem yang kita hadapi ini. Ingat, kalau jenengan sudah ngambek, sudah mutung dengan semua pola tingkah kenakalan anak-anak kita, ingat Pak, tidak ada lagi yang akan peduli untuk menggandeng tangan anak-anak kita untuk menghadap Allah di surganya nanti. Tidak ada lagi yang sepeduli jenengan. Kalau jenengan sudah putus asa, jenengan sudah mangkel, sudah mutung, nah itulah sebenarnya awal kehancuran anak-anak kita, baik kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.